Tataplah mataku. 5 bulan, 2 minggu, 4 hari, Sersan, kata inspektur sambil memandang lesu papan tulis statistik kejahatan. Sersan tahu, telah selama itulah tak terjadi tindakan kejahatan di kota Belantik. Jika ingin lebih detail, Sersan malah tahu sampai hitungan jamnya, saat dia dan inspektur membekuk seorang pencuri sepeda di tempat parkir kantor Satpol PP tempo hari. Suasana makin sepi karena tahun ajaran baru telah lewat, sehingga tak ada anak-anak muda datang ke kantor polisi untuk minta dibuatkan surat kelakuan baik. Senyap. Yang ada hanya 2 polisi yang melamun dibuai lagu-lagu dangdut dari HP kecil inspektur. Ngomong-ngomong, Sersan, apakah waktu sekolah dulu cita-citamu memang mau menjadi polisi? Siap. Tidak, Komandan. Oh, mau jadi apa, Sersan? Siap, mau menjadi penyanyi, Komandan. Aih, mantap sekali. Lantas, apa yang terjadi dengan cita-citamu itu, Sersan? Siap, gagal, Komandan. Mengapa gagal, Sersan? Siap, suara kurang bagus, Komandan. Sekarang apakah kau senang menjadi polisi, Sersan? Siap, senang bukan kepalang, Komandan. Bagus. Dalam hidup ini kita tidak selalu mengerjakan apa yang kita cintai, namun kita dapat belajar untuk mencintai apa yang kita kerjakan. Bukan begitu, Sersan? Siap, bukan begitu, Dan. Hanya orang-orang ikhlas yang dapat melihat kemuliaan dari pekerjaannya, Sersan. Mereka yang tak melihat kemuliaan itu takkan pernah mencintai pekerjaannya. Menegakkan hukum adalah pekerjaan yang mulia, Sersan. Siap, Dan. Namun, penegak hukum haruslah penuh aksi, Sersan, kata inspektur sambil berdiri. Siap, Dan. Polisi tak boleh duduk diam saja. Polisi itu tidak hanya mengetik dan menaikkan surat. Polisi harus mengintai, mengungkap, mengendap-endap, menginjak gas, mengejar, menikung, mengepung, menyergap, membekuk, dan akhirnya memborgol. Itulah sejatinya polisi. Siap, memborgol, Komandan. Pada saat itulah seorang menikung naik motor deras sekali menuju pekarangan kantor polisi. Belum benar-benar turun dari motor, orang itu berteriak, "Ada perampasan motor, Pak." Kaget bukan buatan inspektur. Akhirnya, perampasan motor. Sersan terlompat dari tempat duduknya. Iya, Pak, motor dirampas di pasar becek. Apa kataku, Sersan? Pencurian kendaraan bermotor. Ini saatnya beraksi. Siap, Komandan. Tanpa diperintah, Sersan menarik bangku, berdiri di atas bangku itu meraih penghapus dan kapur. Lalu menghapus angka 0 di belakang poin pencurian kendaraan bermotor di papan tulis. Menggantinya dengan angka 1. Pecah telur, Komandan. Tunggu dulu, Sersan. Kejadian masih belum jelas. Dengan lesu Sersan menghapus angka 1 itu, lalu menggantinya lagi dengan angka 0. Berikutnya, terbirit-birit inspektur berlari menuju motor bebek tuanya. Tergopoh Sersan di belakangnya. Tiba-tiba inspektur berbalik. Notes, pistol, borgol, kacamata, semua ketinggalan. Tapi itu komandan sudah pakai kacamata. Ini kacamata baca, Sersan. Yang ketinggalan itu kacamata Syahrukh Khan. Siap, Komandan. Sejurus kemudian, kedua polisi yang hebat itu telah memelesat di atas jalan raya. Tampaklah pemandangan unik. Sersan tampak terlalu besar di boncengan motor bebek mungil komandannya. Inspektur sendiri berbobot berat. Motor bebek tahun 80-an itu berdengik-dengik. Namun gagah bukan main inspektur dengan kacamata besar Syahrukh Khan-nya itu. Tak sabar dia mau membasmi kejahatan. Tiba-tiba, wuzz. Motor pelapor tadi melewati mereka sederas angin ribut. Motor bebek inspektur memang telah ada sejak zaman dangdut masih bernama irama melaju. Maka tak bisa melaju kencang. Yang dapat inspektur dan Sersan lakukan hanya menundukkan tubuh agar motor lebih deras. Akhirnya mereka tiba di TKP. Pelapor dan orang-orang telah menunggu mereka sejak tadi. Inspektur melangkah menuju ke kerumunan itu. Adapun Sersan tak ambil tempo, langsung membalut TKP dengan pita kuning. Mulai dari warung kopi Mariati kawin lagi di sebelah sana, lalu keliling ke sepeda-sepeda itu, lalu berputar melewati pot-pot bunga, lalu melewati 2 pohon kersen, lalu memutari 2 gerobak tukang gorengan, lalu melewati orang-orang yang berkerumun itu, lalu melintas di depan lelaki rombeng yang suka tersenyum sendiri itu.
lalu meliuk-liuk di antara pagar, lalu lewat pohon kersen lagi, dan akhirnya ditambatkan di tiang listrik. Centang perenang pita kuning ke sana kemari. Inspektur mendekati Sersan. Pita itu dibeli dengan uang rakyat, Sersan. Usah kau boroskan sembarang saja, bisik inspektur. Oh, maaf Dan. Sersan membuka lagi balutan pita, membuatnya menjadi lebih ringkas. Inspektur mendekati seorang ibu yang wajahnya pucat. Terbata-bata ibu itu berkata bahwa motor bebeknya telah dilarikan orang. Orang itu sempat diteriakinya maling, tetapi tetap nekat. Sangat jarang kejahatan terjadi di Belantik sehingga ibu itu syok berat. Belum-belum inspektur sudah jengkel. Dia paling tak suka begal nekat yang tak tahu sopan santun begitu rupa. Prihatin dia melihat si ibu korban yang kini berurai air mata, lalu inspektur berpikir untuk melakukan sesuatu yang sudah sangat lama ingin dilakukannya. Oh, akhirnya didapatnya kesempatan emas itu. Sungguh beruntung. Dibukanya kacamata hitam syahrukannya lalu berkata, "Tatap, Bu, tataplah mataku. Aku berjanji padamu akan menangkap pelaku kejahatan ini atas nama pusara." Belum selesai kalimat itu si ibu terkulai lalu pingsan. Ibu diangkat orang-orang ke emperan toko, disandarkan dan dikipas-kipasi. Inspektur minta informasi kiri kanan. Seorang bocah perempuan sambil acuh tak acuh mengunyah permen lollipop bilang bahwa dia melihat semua kejadian perampasan itu. Inspektur mencatat keterangannya di not. Sempat terhambat sebab pulpen sudah lama tak dipakai untuk mencatat kasus. Pulpen dicoret-coretkan dulu di jok motor dekat situ supaya lancar. Dari bocah lollipop didapat ciri-ciri pelaku. Tak ambil tempo bergegas inspektur menuju motor bebeknya. Tergopoh Sersan mengikutinya. "Maaf Sersan, aku mau melakukan pengejaran berkecepatan tinggi. Keadaan bisa berbahaya. Kau terlalu gendut. Kalau kau membonceng terlalu berat beban. Motor bebek tak dapat mencapai kecepatan maksimum. Kau bantu mengipas-ngipasi ibu itu saja ya." "Siap mengipasi, Komandan." Setelah diengkol 11 kali, akhirnya motor bebek itu hidup. Pemandangan selanjutnya macam di film berdesing motor inspektur polisi Abdul Rojali di jalan raya. Kecepatannya hanya bisa digambarkan dengan satu kata, mencemaskan. Paling tidak 35 km per jam. Inspektur mau memelintir gas, tetapi tak ada lagi yang bisa dipelintir. Gas sudah pol. Yang bisa dilakukan hanya menundukkan badan untuk mendapat efek aerodinamika. Namun sekonyong-konyong begal tak berpendidikan sesuai gambaran bocah lollipop tadi meluncur dengan tenang ke arah sebaliknya, menuju pasar bebek. Inspektur ngerem mendadak, bukan main. Debu jalanan mengepul akibat ban motor yang berdecit, lalu mengesot begitu rupa. Balik kucing, inspektur menuju pasar becek, mengejar begal yang tak berpendidikan itu. Apa yang terjadi kemudian telah diduganya karena telah sering terjadi, yakni saking amannya Belantik di kota naif tanpa dosa, kerap orang meninggalkan kunci di motor. Seorang bapak tua keliru mengambil motor ibu korban itu yang mirip motornya. Diteriaki maling, bapak yang sudah tak jelas pendengarannya itu tak hirau. Melenggang saja dia. Akhirnya inspektur dan sersan kembali ke kantor dengan tangan hampa. Pelan mereka naik motor bebek dengan perasaan yang sulit dilukiskan dengan kata-kata. Dinas hari itu mereka akhiri dengan tetap meninggalkan angka 0 pada poin pencurian kendaraan bermotor. Sedikit mengecewakan memang. Namun inspektur senang sebab itulah aksi terhebatnya selama 2 tahun bertugas di Belantik. Suatu aksi yang mengandung unsur pengejaran berkecepatan tinggi di jalan raya. Lebih dari segalanya, inspektur gembira karena sempat mengucapkan kalimat Syahrukan untuk membesarkan hati korban kejahatan meskipun kalimat tak sampai selesai. Ah kawan, usahlah risau dalam menjalani hidup ini, sebab lain waktu lebih beruntung.